Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat malam para jamaah kamar renungan dimanapun Anda berada. Senang sekali, saya Gali Saputra kembali menemani Anda dalam program di channel Fikir dan Rasa Galih P. Saputra. Tentunya pada segmen kita tercinta, Anda bertanya, Islam menjawab. Dan telah hadir di tengah kita, guru kita yang mulia, Ustadz Abdurrahman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya akhi. Alhamdulillah Ustadz. Sehat Ustadz? Alhamdulillahilladzi bani'matihi tatimus shalihat. Dengan nikmatnya, semua kebaikan menjadi sempurna. Alhamdulillah. Ustadz, di era sekarang ini, kita seringkali dihadapkan pada situasi yang membingungkan, terutama saat kita atau keluarga kita diuji dengan sakit. Ada kerasahan, Ustadz. Di satu sisi, tubuh ini lemah, sakit, terbaring. Di sisi lain, ada kewajiban sebagai hamba, yaitu sholat. Banyak pertanyaan yang masuk ke redaksi kami. Jemaah merasa bingung, Ustadz. Mereka resah. Apakah saya sudah benar cara ibadahnya saat sakit? Apakah sholat saya sah? Dan malam ini, Ustadz, kami sudah merangkum 3 pertanyaan inti dari jemaah yang sedang mengalami hal ini. Mohon pencerahannya, Ustadz. Pertanyaan pertama. Ustadz, saya sedang dirawat, ada selang infus. Saya lemah sekali. Untuk ke kamar mandi harus dipandu. Apakah saya bisa tayamum saja? Atau harus tetap dipaksakan wudhu dengan air? Pertanyaan kedua, jika memang harus wudhu, bolehkah saya wudhu dengan air sangat sedikit? Misal pakai air mineral 1 botol atau segelas saja, agar bisa wudhu di tempat tidur dan tidak merepotkan. Dan pertanyaan ketiga Ustaz, jika saya akhirnya memilih tayamum, bagaimana caranya di kamar rumah sakit yang bersih, yang lantainya keramik, dindingnya dicat, apakah saya harus siapkan debu khusus, atau boleh cukup tepuk-tepuk dinding kamar? 3 pertanyaan ini, Ustaz, mewakili kegundahan banyak umat. Tafadol, Ustaz, kami mohon bimbingannya. Ya akhi, Masya Allah. Ini adalah pertanyaan yang lahir dari hati yang ta'alluq. Hati yang terpaut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pertanyaan yang sangat penting, karena ia menyangkut sihatul ibadah kita di saat kita justru sedang sangat membutuhkannya. Alhamdulillah, kita puji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita syariat yang penuh rahmat dan kemudahan. Ya akhi, dan para jamaah kamar renungan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, prinsip dasar dalam agama kita adalah apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan juga dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 78, wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Agama ini mudah, namun mudah bukan berarti menggampangkan. Mudah berarti memberikan solusi saat kita berada dalam masyaqqah, kesulitan. Mari kita bahas satu persatu. Pertanyaan pertama, wudu atau tayamum jika sakit, pakai infus, dan lemah? Ya akhi, hukum asal bersuci untuk salat adalah wudu dengan air. Ini adalah azimah, hukum asal yang kuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuhlah kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Ini perintahnya, faghsilu, maka basuhlah dengan air. Kapan perintah ini boleh bergeser ke tayamum? Ayat yang sama melanjutkannya. Wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan,
lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan permukaan bumi yang baik, suci. Perhatikan ya akhi, ada dua sebab utama dibolehkannya tayamum. Mardha, sakit, dan lam tajidu ma'an, tidak menemukan air, atau dalam fikih, tidak mampu menggunakan air. Sekarang, mari kita bedah kata mardha ini. Para ulama fikih seperti Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarhul Muhadzab merinci kondisi sakit ini. Pertama, sakit ringan. Pusing sedikit, flu ringan yang jika terkena air tidak menambah parah sakitnya. Maka orang ini wajib tetap berwudu. Tidak ada rukhsah, keringanan baginya untuk tayamum. Kedua, sakit yang jika menggunakan air akan menyebabkan A. Bertambah parah sakitnya, B. Memperlambat proses kesembuhan, C. Menimbulkan rasa sakit yang syadid, luar biasa, atau D. Ada luka atau perban seperti infus yang tidak boleh kena air atas anjuran dokter yang terpercaya. Maka dalam kondisi kedua ini, barulah rukhsah tayamum itu terbuka. Jadi, untuk penanya tadi, jika lemah dan ada infus, kita harus lihat. Jika lemah tapi mampu dibantu oleh perawat atau keluarga untuk mengambilkan air di baskom dan bisa berwudu di tempat tidur tanpa memperparah sakit, maka dia wajib berwudu. Lemah bukan alasan tayamum jika air masih bisa digunakan. Bagaimana dengan infus? Ini masuk bab al-jabirah, pembalut luka. Jika di area wudu, misal tangan, ada infus yang tidak boleh kena air, apa solusinya? Solusinya bukan langsung tayamum, solusinya adalah menggabungkan keduanya. Ini pendapat yang rajih dalam mazhab Syafi'i. 1. Basuh anggota wudu yang sehat seperti biasa. 2. Saat tiba di tangan yang ada infus, basuh area yang tidak tertutup infus. 3. Lalu usap dengan tangan yang basah di atas perban atau plester infus itu 1 kali. 4. Lanjutkan wudu seperti biasa. 5. Jika dengan mengusap di atas perban infus itu tetap berbahaya, misal akan rembas, maka dia basuh yang sehat, lalu untuk area infus itu dia ganti dengan tayamum. Kapan dia boleh tayamum murni? Dia boleh tayamum murni hanya jika penggunaan air pada sebagian besar anggota wudunya akan membahayakan, atau dia tidak ada siapapun yang bisa membantunya mengambil air, dan jika dia bergerak sendiri, dia akan celaka. Jadi kuncinya ya akhi, tayamum adalah alternatif terakhir, bukan pilihan pertama hanya karena merasa repot. Kita harus berusaha semaksimal mungkin menggunakan air, karena air adalah medium toharah yang asli. Masya Allah, sangat jelas Ustadz. Jadi prioritasnya adalah yang pertama wudhu sempurna. Jika tidak bisa, wudhu plus mengusap jabirah, infus atau perban. Jika tidak bisa, baru tayamum. Begitu ya Ustadz? Tepat sekali ya akhi. Fiqhul aulawiyat, fikih prioritas. Dan ini ya akhi, membawa kita ke pertanyaan kedua. Yang menurut saya, ini adalah solusi tengah yang paling cemerlang dan sering dilupakan orang. Bolehkah wudhu dengan air sedikit, segelas atau sebotol, di tempat tidur? Jawabannya, bukan hanya boleh, tapi itulah sunnah. Inilah solusi bagi yang lemah tadi. Minta keluarga bawakan air 1 botol sedang, 600 ml, dan 1 baskom kecil untuk tadahan. Kita ini ya akhi, seringkali salah paham. Kita kira wudhu itu harus di keran yang airnya mengalir deras, grojok-grojok. Kita boros air, padahal itu makruh, bahkan bisa haram jika berlebihan. Mari kita lihat bagaimana wudhunya Rasulullah SAW. Ada hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda'u bil muddi wa yaghtasilu bis sa'i ila 5 amdad. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan 1 mud air dan mandi junub dengan 1 sya' hingga 5 mud. Ya akhi, jemaah sekalian, tahukah kita berapa itu 1 mud? Para ulama mengkonversinya. 1 mud itu adalah takaran 2 telapak tangan orang dewasa normal yang digabungkan. Kira-kira ya akhi, itu hanya 600 sampai 700 ml. Itu persis 1 botol air mineral ukuran tanggung. Allahu Akbar.
Nabi kita, manusia paling suci, wudunya hanya butuh air sebanyak itu. Lalu kita wudu di keran, air terbuang berapa liter? Asbabul wurud hadis ini adalah para sahabat menceritakan betapa hematnya Nabi SAW dan betapa barokahnya air di tangan beliau. Tapi hikmah fikihnya, wudu sah dengan air yang sangat sedikit asalkan rukunnya terpenuhi, air membasuh merata, bukan hanya mengusap kecuali kepala. Jadi untuk penanya kedua, bawa air sebotol ke samping ranjang. 1. Niat. 2. Tuang sedikit ke telapak tangan, basuh wajah. Ratakan. 3. Tuang lagi, basuh tangan kanan sampai siku, ratakan. 4. Tuang lagi, basuh tangan kiri sampai siku, ratakan. 5. Tuang lagi, usap kepala cukup sebagian menurut mazhab Syafi'i. 6. Tuang lagi, basuh kaki kanan. 7. Tuang lagi, basuh kaki kiri. Cukup, sah. Dan ini jauh lebih utama daripada tayamum, karena dia masih menggunakan toharoh bilma, bersuci dengan air. Ini solusi bagi yang lemah tadi, yang pakai infus, bisa dikombinasi jabiroh tadi, tidak perlu ke kamar mandi, tidak merepotkan, hanya butuh niat dan ilmunya. Allahu Akbar. Ini tamparan untuk kita yang sehat, Ustadz, yang sering boros air wudhu. Jadi, tidak ada alasan lagi malas wudhu karena repot. Segelas air cukup. Sekarang Ustadz, kita masuk ke skenario terakhir. Seseorang yang memang sudah divonis dokter, tidak boleh kena air sama sekali. Misal pasca operasi besar, atau luka bakar, atau sakit kulit parah. Air adalah mudarat baginya. Disinilah tayamum menjadi wajib baginya. Pertanyaannya, bagaimana tayamum di kamar rumah sakit yang bersih? Lantai keramik, dinding dicat, tidak ada tanah, apa harus bawa debu dari luar atau boleh ke dinding? Ini pertanyaan fik kontemporer yang sangat penting. Kita kembali ke dalil tayamum tadi, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Fatayammamu sa'idan tayyiban. Maka bertayamumlah dengan sa'idan tayyiban. Disinilah letak khilaf atau perbedaan pendapat para ulama yang penuh rahmat. Apa makna sa'id tayyib? Pendapat pertama, mazhab Syafi'i dan Hanbali. Sa'id adalah turab, yaitu tanah yang memiliki ghubar, debu yang suci dan bertebaran. Jika tidak ada debu, tidak sah tayamum. Pendapat kedua, mazhab Hanafi dan Maliki. Sa'id adalah wajhul ard, yaitu segala sesuatu yang ada di permukaan bumi. Ini mencakup tanah, pasir, kerikil, batu, bahkan batu marmer atau dinding yang asalnya dari unsur bumi. Ya akhi, dalam kondisi darurat dan sulit seperti di rumah sakit modern, di mana kita tidak mungkin menemukan tanah berdebu, maka mengambil pendapat yang kedua, mazhab Hanafi Maliki, itu adalah sebuah keluasan, rukhsah yang dibenarkan dalam syariat demi terlaksananya ibadah. Para ulama kontemporer seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah atau lembaga-lembaga fatwa modern cenderung membolehkan. Kenapa? Karena dinding semen, keramik, itu semua bahan dasarnya adalah mineral bumi, tanah, pasir, batu. Maka solusinya ada beberapa tingkatan. Mana yang lebih ihtiyat atau hati-hati? Level 1, paling hati-hati atau ihtiyat, jika mampu dan tidak merepotkan, minta keluarga membawakan sekantong kecil tanah atau debu yang suci dari luar. Simpan di wadah. Ini keluar dari khilaf atau perbedaan pendapat dan disepakati keabsahannya. Level 2, praktis dan sah, jika tidak memungkinkan bawa debu, karena aturan sterilitas RS dan lain-lain, maka cukup menepukkan kedua telapak tangan ke dinding kamar atau keramik atau bingkai jendela yang diyakini ada debu halus yang menempel. Ingat, debu itu ada di mana-mana ya akhi. Sekalipun kamar terlihat kinclong, debu mikroskopis pasti ada menempel di permukaan vertikal. Lalu, bagaimana tata caranya, Ustadz? Ini penting. Banyak yang salah kaprah. Tayamum itu lebih ringkas dari wudhu. Dalilnya adalah hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Beliau pernah junub, tidak ada air, lalu beliau berguling-guling di tanah seperti hewan. Beliau lapor ke Nabi SAW.
Apa kata Nabi SAW? Beliau tersenyum dan bersabda, "Innama kana yakfika an taqula biyadayka hakadha." Sesungguhnya cukuplah bagimu melakukan begini. Thumma daraba biyadayhil arda darbatan wahidatan. Lalu beliau menepukkan kedua tangannya ke tanah 1 kali tepukan. Thumma masaha shimala 'alal yumna wa dhahira kaffaihi wa wajhahu. Lalu beliau mengusap tangan kiri ke kanan, punggung telapak tangannya, dan wajahnya. Dalam riwayat lain yang lebih jelas, 1 kali tepukan untuk wajah dan kedua telapak tangan. Jadi, tata cara yang benar di rumah sakit adalah 1. Niat dalam hati. Nawaitu tayammuma listibahatis sholati. Saya niat tayamum agar dibolehkan sholat. 2. Hadapkan telapak tangan ke dinding atau debu yang disiapkan. 3. Tepukkan kedua telapak tangan 1 kali saja ke dinding itu. 4. Tiup telapak tangan jika dirasa debunya tebal atau kibaskan sedikit. Ini sunnah. 5. Usap seluruh wajah dengan kedua telapak tangan itu. Cukup 1 kali usapan. 6. Tanpa mengambil debu lagi, usapkan telapak tangan kiri ke punggung telapak tangan kanan dari ujung jari sampai pergelangan. Lalu, usapkan telapak tangan kanan ke punggung telapak tangan kiri. Selesai. Penting, tayamum hanya wajah dan telapak tangan, tidak sampai siku seperti wudu dan cukup 1 kali tepukan. Sangat ringkas, sangat mudah. Sah untuk 1 kali sholat fardu dan sholat sunnah bersamanya. Jika masuk waktu sholat fardu berikutnya, tayamum lagi. Allahu Akbar. Jelas sekali Ustadz, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini luar biasa. Dari wudu 1 mud sampai tayamum 1 tepukan di dinding. Ustadz, sebagai penutup kamar renungan kita, apa hikmah agung dan filosofi di balik semua kemudahan dan aturan ini yang bisa kita bawa pulang? Ya akhi, renungan kita malam ini adalah tentang nilai ibadah. Hikmah pertama, syariat ini diturunkan bukan untuk menyulitkan, tapi untuk menjaga. Menjaga apa? Menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak ingin kita terputus darinya. Yuridullahu bikumul yisra. Hikmah kedua, al-muhafadhatu 'ala shalah. Pentingnya menjaga sholat dalam kondisi apapun. Coba kita renungkan ya akhi. Orang sakit parah, terbaring, diinfus, pasca operasi, syariat masih memerintahkan dia, bersucilah, sholatlah. Bahkan jika dia tidak bisa berwudu, tayamumlah. Jika dia tidak bisa tayamum, misal lumpuh total, sholatlah li faqidit tahurain. Sholatlah untuk menghormati waktu. Jika tidak bisa berdiri, duduklah. Tidak bisa duduk, berbaringlah. Tidak bisa bergerak dengan isyarat mata. Allahu Akbar. Jika orang yang sesulit itu saja tidak gugur kewajiban sholatnya, lalu kita ini ya akhi, kita ini yang sehat walafiat, kita yang air di rumah kita melimpah ruah, kita yang bisa berjalan tegak ke masjid, uzur apa yang kita pakai untuk meninggalkan sholat? Alasan sibuk kerja, alasan rapat, alasan nanggung nonton, alasan macet. Malu kita ya akhi. Malu kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malu kita pada saudara kita yang sakit di rumah sakit, yang berjuang berwudu dengan segelas air atau bertayamum di dinding agar bisa sujud kepada Robnya. Sakit adalah penggugur dosa, tapi ia bukan penggugur sholat. Sehat adalah nikmat, dan ia akan ditanya untuk apa kita gunakan. Semoga renungan ini menguatkan yang sakit dan membangunkan kita yang merasa sehat. Astaghfirullahalazim. Terima kasih Ustaz, sebuah muhasabah yang menusuk jantung. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni kelalaian kami yang sehat ini, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesembuhan dan kekuatan bagi saudara-saudara kita yang sedang diuji sakit. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup perjumpaan kita dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Syafi, sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sedang sakit,
Angkatlah penyakit mereka, gantikanlah rasa sakit mereka dengan ampunan dan pahala. Ya Allah, Ya Hadi, bimbinglah kami yang sehat ini untuk senantiasa bersyukur, untuk ringan langkah kami beribadah kepadamu, untuk menjaga solat kami di awal waktu. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, rizki yang berkah, dan amal yang diterima. Jangan biarkan kami lalai saat sehat, dan jangan biarkan kami putus asa saat sakit. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar, walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thaliq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah kamar renungan di channel Fikir dan Rasa Galih P. Saputra, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di episode Anda Bertanya, Islam Menjawab.